Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali membaca kitab ulama dan tidak bosan dengan nasihat serta bimbingan mereka. Bahkan kita senantiasa berusaha untuk mencari apa yang mereka nasihatkan kepada kita di seluruh amal serta aktivitas kita, sehingga kita teranggap betul-betul seorang yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah kitab yang akan membimbing kita untuk bersikap, untuk beradab yang lebih baik. Ini kitab yang demikian berharga. Di banyak tempat yang membahas ilmu, dari ilmu-ilmu sunnah, ini kitab sering diulang-ulang, menunjukkan bagaimana manfaat yang didapat dari kitab ini. Kitab Syarah Khilyah Thalibil Ilmi, penjelasan adab atau perhiasan seorang penuntut ilmu. Kita masuk pada perkara atau bab yang baru. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman, qala Asy-Syaikh, lupa sampeyan. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid Hafiz rahimahullah ta'ala. Qalahu, beliau mengucapkannya, fi hadzal kitab, dalam kitab ini, fi safhah, di halaman salas wa sab'un, 73. Al-amru al-hadiya asyara, perkara yang ke-11, al-i'radu an majalisi al-lagwi. Al-i'radu an majalisi al-lagwi, berpaling, meninggalkan dari majelis main-main. Ya, kama qala ta'ala anil lagwi mu'ridun. Ya, dari permainan itu orang-orang beriman mu'ridun, berpaling. Ya. La tato basato man yafsuna fi nadihim al-munkar. La tato, jangan kamu menginjak atau melangkah, basato, ya, pada permadani, pada tempat, man yafsuna, orang yang mereka menyebarkan, fi nadihim, di perkumpulan mereka, al-munkaro, kemungkaran. Jangan melangkah atau jangan menginjak tempat ya di situ berkumpul orang-orang yang dalam perkumpulannya itu menyerukan kemungkaran.
wa yahtakuna astarul adabi, dan mereka merobek ya tirai-tirai adab, yakni tidak memperdulikan adab. Mutaghabiyan an dzalik, dalam keadaan ada ghain ba mutaghabiyan, dalam keadaan merasa ya tidak tahu dari demikian itu. Ya, tahu itu kemungkaran, tapi alasannya apa? Tahu itu jelek, tidak tahu saya. Ya. Fa'in fa'alta dzalik, maka jika engkau melakukan itu, ya engkau wahai penuntut ilmu, fa'inna jinayataka alal ilmi wa ahlihi adimatun. Jika engkau melakukan itu, maka sungguhnya jinayataka, kejahatanmu, ya jinayah kelancangan, kejahatan ada J-nya itu ya, beringat ya. Maka sungguhnya kejahatanmu alal ilmi wa ahlihi, terhadap ilmu dan pelakunya, adimatun, kejahatanmu itu besar sekali. Baik penuntut ilmu, ya tinggalkan dari majelis yang tidak ada faedahnya, bahkan membahayakan, yang mana di situ berisi kemungkaran, kemaksiatan. Qala asyarih al-allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Allahu akbar. Ya, dulu ala ta'ajub, ya menunjukkan atas kekaguman beliau. Amma qauluhu, adapun ucapan beliau Asy-Syaikh Bakar, al-iradu an majalisil lagwi, berpaling atau meninggalkan dari majelis-majelis permainan, fallahu nau'an, maka permainan itu ada dua macam. Lawun laisa fihi faidatun wala madarratun, ya permainan yang tidak ada di dalamnya faedah, tidak pula ada bahayanya. Ya, catur ya. Ada faedahnya, katanya membuat atau terapi untuk kecerdasan katanya, ya. Nah, ada bahayanya, artinya kalau wah kelempar sama ya kotak ya enggak, itu jenis permainan yang termasuk seperti ini, enggak ada faedah, enggak ada madarat. Nah, sisi madaratnya nanti ada kalau berlebihan kemudian nyanyiakan waktu, nah itu ya. Tapi sebatas orang ketika memang kondisinya longgar, ya kemudian menjalin hal seperti itu, ya enggak ada faedah, enggak ada bahaya. Walahun fihi madarratun, dan yang kedua permainan yang di dalamnya ada bahaya, madarat, ya. Kata beliau, wa amal awalu, adapun yang pertama, permainan yang enggak ada faedah, enggak ada bahayanya. Fala yanbaghi lil akili, maka tidak sepantasnya lil akili, untuk orang yang akal, ya waras dalam arti enggak gila saja loh ya, tapi yang betul-betul gunakan kewarasannya itu, an yudhiba
waqtahu fihi. Untuk orang yang berakal ya, menghabiskan waktunya di dalamnya, li'annahu khasaratun, karena permainan itu khasarah, kerugian. Permainan yang tidak ada faedah, tidak ada madaratnya, untuk orang berakal menghabiskan waktunya untuk itu enggak sepantasnya, enggak selayaknya. Kenapa? Ya rugi. Ya, orang cerdas itu enggak mau menanggung kerugian. Ya, waktu berlalu begitu saja dihabiskan untuk permainan, dikatakan khosarah. Ini yang mungkin anak-anak kita banyak terjebak padanya ya. Ya, permainan terus apapun itu. Ya, HP lah terutama itu. Betul-betul menghabiskan waktu mereka, tidak ada faedahnya. Tapi ya namanya anak-anak. Ya. Tapi ya dikatakan anak muda gitu ya. Tidak anak-anak lagi, anak muda. Ya, akalnya memang belum sepenuhnya dia bisa menggunakan itu. Wa amasani, adapun yang kedua, ya, permainan yang ada padanya madarat. Fa innahu yahrumu alaih, maka sungguhnya itu haram atasnya. An yumdiya waqtahu fih, ia menghabiskan waktunya di dalamnya. Nah, kalau yang kedua ini haram. Li'annahu munkarun muharramun, karena permainan tersebut itu mungkar lagi haram. Dan ya tentu kita ya bisa melihat ya keadaan bagaimana yang namanya permainan yang ya membahayakan ya, terjadi di sebagian tempat, di satu permainan yang padanya jika ada yang kalah itu betul-betul mendapatkan kerugian ya, entah itu bahkan dibuat malu karenanya, hilang harga dirinya. Ini bahaya jelas. Jadi dari dua jenis permainan ini, yang ada yang memang bahaya, haram, ada yang belum setahap itu ya. Wal mu'allifu ka'annahu hamalat turjumata alal makna asani, dan penulis seolah-olah beliau membawa pembahasan tersebut alal makna, pada arti asani, yang kedua. Permainan yang haram, mungkar ya, alladhi huwal lagwu al-muharram, yang mana dia adalah permainan yang mungkar, permainan yang muharram. Wala syakka annal majalisallati tastamilu alal muharrami la yajuzu lil insani an yajlisa fiha, dan tidak ragu lagi bahwa majelis-majelis yang mengandungi pada keharaman, la yajuzul insani an yajlisa fihi, tidak boleh bagi manusia itu untuk duduk di dalam majelis tersebut.
li'anna Allah ta'ala yaqul, dikarenakan Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idam misluhum wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh Dia Ta'ala telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab itu apa yang Dia turunkan, an idza sami'tum, bahwa jika kalian mendengar ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah Ta'ala itu diingkari, wa yustahza'u biha, ayat-ayat Allah itu diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka yang mengkufuri, yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jangan kalian duduk bersama mereka hatta yakhudu, hingga mereka berpaling fi hadisin ghairi, di pembicaraan yang lainnya. Innakum idam misluhum, sesungguhnya kalian jika tetap bergabung sementara mereka enggak mau membicarakan pembicaraan yang lain, masih tetap membicarakan kekufuran, olok-olok terhadap ayat Allah, jika kalian tetap di situ, idan, kalau begitu, misluhum, semisal mereka, sama dengan mereka. Lanjutan ayatnya. Innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kalau kalian sama dengan mereka yang kufur dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, yakni orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah, wal kafirin, dan orang-orang kafir yang kufur kepada ayat Allah, keduanya dikumpulkan Allah fi jahannama jami'a, di neraka jahanam semuanya. Kalau kita memahami dari ayat ini, kemudian mengambil dari faedah, hal-hal yang membawa kepada keburukan di majelis manapun, kita itu enggak akan selamat kalau bergabung di dalamnya. Makin besar kemaksiatan, kemungkarannya, makin besar dosanya. Faman jalasa majlisa munkar, maka barang siapa yang duduk di majelis mungkar, wajib alaihi an yanha an hadal munkari, maka wajib atasnya untuk melarang dari majelis mungkar ini. Kalau sudah dalam bentuk tindakan, melarang, itu memang berat, berat, karena memang syarat-syarat yang mesti dipenuhi padanya
ya lebih berat memang tambahan syarat-syaratnya. Fa'in istaqamat al-halu fahadal matlub. Maka jika bisa tegak keadaannya, ya ini dia melarang dari kemungkaran itu, ya bisa terlaksana, fahadal matlub, inilah yang dicari, ya inilah yang diinginkan. Wa in lam tastakim wa asarru ala munkarihim, dan jika tidak bisa tegak, ya tidak bisa melarang, wa asarru, dan mereka terus ala munkarihim, di atas kemungkaran mereka, fal wajibu an yansorifa, maka wajib untuk dia berpaling. Ada perkumpulan majelis ya berisi kemungkaran, Anda melarang, kalau bisa alhamdulillah, ya kalau tidak bisa ya tinggalkan. Khilafan lima yatawahhamuhu ba'dul amati. Berbeda pada apa yang sebagian orang umum yatawahhamuhu, waham, salah sangka. Ya. Apa salah sangkanya? Yaqul, dia mengatakan innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa illam yastati fa biqalbihi, maka jika tidak mampu, ya tidak mampu merubah kemungkaran itu, ya maka dengan hatinya. Sebagian dari orang umum memahami ya penting dengan hatinya pengingkarannya itu. Kalau nggak bisa dengan tangan melarang atau dengan mulutnya, penting hatinya mengingkari. Ini waham dari kebanyakan orang. Kata beliau, nah ini orang mengatakan jika tidak mampu dengan hatinya, dia mengatakan wa ana karihun lihadal munkari fi qalbi. Wa ana karihun, saya benci, lihadal munkari fi qalbi, terhadap kemungkaran ini di hatiku. Ya. Cuman mengatakan itu ya. Wa huwa jalisun ma'a ahlihi, dalam keadaan dia itu tetap duduk bersama pelakunya. Ya. Fayuqalu lahu law kunta karihan lahu haqqan ma jalasta ma'ahum. Kalau orang melihat kemungkaran dengan perbuatan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, dengan hatinya saja dia mengatakan saya benci, tapi tetap ngumpul di situ. Ya, maka yang benar dikatakan kepadanya, lau kunta karihan lahu, kalau engkau itu benci padanya, haqqan ma jalasta ma'ahum, maka yang benar engkau tidak duduk bersama mereka. Li'annal insana la yumkinu an yajlisa ala makruhin, dikarenakan manusia itu tidak mungkin untuk duduk di atas makruh, ya sesuatu yang dia benci, ya benci dengan kotoran, benci dengan bau, apa iya mau duduk di situ? Ya seperti itulah gambarannya. Kalau kamu katakan benci, ya karena itu kejelekan, ya otomatis jangan di situ. Ya. Tapi beliau berikan pengecualian, illa idza kana mukrohan, kecuali
apabila keadaan dia itu mukroh, terpaksa. Ya. Nek di perkumpulan RT, nah, ada kemungkaran enggak, Pak? Enggak ada ya? Ya, ya tahu sendirilah ucapan orang-orang itu seperti apa ya. Nah, tapi yang jelas yaitu rokoknya itu, nah full ya. Nah, itu sekuat apapun usaha kita untuk sekedar baju itu enggak dapat bau rokok itu enggak mungkin. Yang rokok di sana yang enggak rokok agak jauh tetap kena ya, tetap kena minimal itu ya. Akan tetapi ada padanya mungkin maslahat ya, hal yang memang kemungkaran tapi ya kita adanya maslahat terpaksa. Nah, kenapa? Nah, kita sudah bukan warga situ atau tidak punya kedudukan apa-apa, tidak dipandang apapun, enggak ikut pertemuan lagi. Wah, sudah habis ini namanya. Ada ini itu orang, ya sudah biar saja. Nah, itulah yang dirasakan. Mungkin yang punya rumah sendiri lain ya. Tapi kalau saya merasakan enggak punya rumah sendiri, berat memang. Nah, ada sebagian tempat yang alhamdulillah kita bisa minta izin. Ya, ada tempat juga kadang enggak harus ikut. Ya, dah kita enggak pernah kumpulan sebulan sekali aja disempet ke Mas. Nah, ya sudah. Ya alhamdulillah ada tempat yang demikian toleran banget. Tapi tetap dianggap warga yang tidak baik. Ya itu minimal. Nah, ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali hadir, ya lumayan. Paling tidak posisi kita aman dari pembicaraan yang buruk. Ya. Adapun yang lebih dari itu, yang memang membutuhkan atensi kita, maka sudah seyogianya untuk kita peduli. Kerja bakti misalkan mesti dibutuhkan itu. Ya, tenaga kita dibutuhkan. Nah, kalau pertemuan kan ngobrol paling orang-orang tertentu yang berani dan punya kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Ya, kalau kita mau uji nyali ya enggak apa-apa. Pertemuan itu ide-ide kita sampaikan. Nah, itu uji nyali ya. Enggak semua orang mampu atau berani bicara di forum. Ya. Ya, pengecualiannya adalah mukroh. Ya, terpaksa, dipaksa itu. Nah, terpaksa karena keadaan, kalau dipaksa terkadang memang ada ungkapan langsung harus datang Mas, cuman sebulan sekali kok, misalkan gitu ya. Amma syai'an takrahuhu, adapun sesuatu engkau membencinya, wa tajlisu bikhtiyarika, wa tajlisu bikhtiyarika, dan engkau duduk dengan pilihanmu, yang enggak dipaksa. Fa inna da'waka karahiyatahu laisat bisahihatin. Adapun kalau ya enggak ada sesuatu yang ya kamu itu terpaksa padanya, kemudian kamu tetap duduk di situ dengan pilihanmu, maka sesungguhnya ya klaimmu, ya pengakuanmu karahiyata, ya benci, laisat bisahih, itu tidak benar. Mengatakan benci tapi tetap di situ, dan padahal ada peluang untuk dia memilih enggak di situ. Ada sesuatu yang enggak harus di situ kok kita. Ya. Maka seperti ini kalau mengatakan mengingkari dengan hati, yaitu tidak benar. Sehingga di sini beliau tekankan bahwasanya seorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, ya meninggalkan majelis itu jika memang punya pilihan. Nah,
Wa qauluhu, dan ucapan beliau, in fa'alta dzalika, jika engkau melakukan itu, fa inna jinayataka, ya, maka sungguhnya apa jinayah tadi? Kejahatan. Nah, maka jika engkau melakukan itu, sesungguhnya kejahatanmu alal ilmi wa ahlihi adimatun, terhadap ilmu dan pemiliknya adalah kejahatan yang besar. Ya, ini dikatakan kejahatanmu kepada ilmu dan pemiliknya itu kejahatan yang besar. Kamunya nggak disebut ya, langsung ke ilmu dan yang lainnya. Nah, beliau sampaikan di sini, amma kaunuhu, adapun kondisinya, jinayatan ala nafsihi, kejahatan terhadap dirinya, fal amru dohir, maka perkaranya jelas. Artinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan, dia melakukannya untuk dirimu, jelas kamu jahat pada dirimu sendiri gitu. Ya. Dan yakni lau ra'aina taliba ilmin, yakni kalau ra'aina, kita melihat, taliba ilmin, seorang penuntut ilmu, ya, yajlisu fi majalisil lahwi wal lagwi, dia duduk di majelis sia-sia dan permainan, wal mungkari, bahkan kemungkaran, fajinayatuhu ala nafsihi wadihatun wa adimatun, maka kejahatan dia terhadap dirinya wadihatun wa adimatun, itu jelas dan sangat besar. Menjahati dirinya sendiri. Ya, kita saja kalau nyata disakiti orang, berarti orang itu kan menjahati kita. Enggak terima ya. Tapi kadang orang menjahati dirinya sendiri santai. Iya, ini kadang hal yang banyak enggak disadari. Karena memang apa? Sedikit orang yang mau menggunakan akalnya itu. Ya. Maka ya muslimun, marilah kita ya berpikir tentang manfaat yang kita dapat dari kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Kalau saya melakukan seperti ini, apa nanti yang saya dapat kalau sudah mati? Ya, kok waktu yang demikian luang, longgar, berlalu begitu saja. Sementara nanti kalau sudah mati itu enggak ada peluang lagi ya untuk menambah amal, dan hanya mendapatkan apa yang sudah lewat dari waktu-waktu yang ada. Ternyata waktu-waktu yang ada itu banyak kosong, tidak mendatangkan manfaat ya untuk dunia apalagi akhiratnya. Ya, maka berpikirlah itu agar kita, ya Allah, nanti kalau mati nunggu sekian lama, apa amal yang sudah saya akan petik, sementara waktu-waktu yang ada itu lewat begitu saja, habis. Ya, coba kita berpikir 24 jam, Al-Qur'annya berapa menit? Ya, sedekah kita berapa menit? Ya, sedekah 100.000 setengah jam sampai saya mengasih uang ke fulan 100.000, perjalanan PP setengah jam selesai. Anggaplah itu amal soleh dalam bentuk sedekah. Ya, juga amal soleh dalam bentuk kita mengajar atau membaca hal-hal yang bermanfaat. Nah, coba 24 jam itu kita dapat berapa jam? Ya, kebanyakannya sedikit. Ya, masih banyak, waktu terbanyaknya adalah habis untuk istirahat biasanya. Ya, istirahatnya paling banyak. Minimal 5 jam ya yang tidur itu. Ya,
Subhanallah. Ya. Maka ya muslimun, ya mari kita sama-sama saling mengingatkan. Dan mari kita manakala mendapatkan nasihat itu terima dengan lapang dada. Ya, karena kita yakin yang menasihati kita menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, jika memang itu fakta kejelekan dan kita ingin dirubah, sudah terbuka. Saat itulah jiwa orang itu akan demikian luas, akan husnudon kepada orang. Ya, tapi manakala susah menerima nasihat, bahkan suka membalikkan nasihat, dinasihati, kamu juga, begitu. Ya, ya sudah, nggak akan berubah kalau gitu. Ya, jiwa kita akan sempit, ya, merasakan tekanan yang berat. Tapi manakala kita membiasakan diri untuk mengikhlaskan karena Allah, ya, jiwa kita akan ringan, luas, dan banyak sekali husnudon kita kepada manusia. Lakin kaifa takunu jinayatun alal ilmi wa ahlihi, akan tetapi bagaimana terjadi kejahatan itu pada ilmu dan pelakunya. Ketika kamu berbuat buruk, ya kamu itu berbuat jahat kepada ilmu dan ahlinya. Bagaimana terjadi? Li'annan nasa yaquluna, dikarenakan manusia akan mengatakan haula'i talibu ilmin, ini penuntut ilmu. Ya, orang mengatakan itu untuk mengolok-olok ilmu sebenarnya. Ini loh santri, betul. Ini kayak gini perbuatannya kan gitu soalnya. Ya, di majelis kayak gini, ya sia-sia permainan. Nah, dikatakan berarti gara-gara perbuatanmu kamu menjahati ilmu. Ya, masyarakat muslimin, ya kita bersikap baik, menjaga adab dan sebagainya itu, ya memang kalau nggak membiasakan dengan itu, orang akan cuek, akhirnya nggak dipandang orang. Ini ketoke ngaji terus tapi kok yo podo wae karo awake dhewe yo sing ngaji itu. Ya, artinya apa? Ilmu akhirnya diremehkan gara-gara perbuatanmu. Ya, kita bahkan kadang ya prihatin, ya betapa banyak anak-anak yang nyata bapaknya ngaji, anaknya nyantri, tapi di masjid itu duduk sekian jam, tahu sendiri ya, HP dan sebagainya. Ini orang melihat, ya Allah, kok cuman gini ya itu. Nah, wis bapaknya kayak gitu, anaknya kayak, kok ternyata hasilnya kayak gini. Lalu sia-sia. Habis waktu demikian berjam-jam tanpa adanya manfaat. Nah, ini akhirnya dianggap kejahatan kepada ilmu. Orang-orang mengatakan inilah ya penuntut ilmu. Haula'i al ulama. Nah, inilah ya para ulama. Nah, ulama udah jamak dikatakan para ya. Karena bahasa kita gitu. Nah, para alim, para ulama gitu ya. Nyebutnya gitu di ceramah ya. Nah, ini berarti ya dicela ya. Ini ya alim kok kayak gini ya. Hada natijatul ilmi, inilah buah ilmu. Apa itu buah ilmu? Harusnya ilmu dimuliakan, pelakunya dimuliakan, tapi gara-gara perilaku dia, ilmu dan ulamanya diremehkan. Berarti kamu jahat kepada dirimu, kepada ilmu, kepada ulama. Harusnya ilmu itu membuahkan hal-hal yang sifatnya kemuliaan. Anda menjaga sikap, menjaga adab lillah, niatkan karena Allah. Ya, walaupun mungkin ilmumu sedikit, baru menguasai sekian dari masalah fikih, tapi sikapmu menunjukkan kamu seorang penuntut ilmu, serius dalam bidang ilmu,
kamu akan dapat kemuliaan karenanya. Nah, dibanding yang sekian lama, ya, atau ya terkenal begini begitu tapi nggak ada bukti berupa sikap dan adab yang baik, maka orang akan meremehkanmu. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan apa yang mirip itu, ya, dari bentuk peremehan kepada ilmu dan ahlinya gara-gara perilaku yang tidak pantas, ya, yaitu duduk di majelis-majelis keburukan. Fayakunu qad jana ala nafsihi wa ala ghairihi, maka jadilah sungguh dia telah jahat terhadap dirinya dan terhadap selainnya. Intaha. Kita masih sering melihat ya anak-anak santri yang notabene bukan lagi anak-anak tapi anak muda, ya, bergerombol atau jalan bareng, di jalan itu ya guyonan, kadang jongkrok-jongkrokan sampai hampir tengah jalan. Ya tentunya orang lihat ya nggak pantas berlaku seperti itu. Ya, tentara aja yang dididik tidak di atas agama itu tertib, disiplin, punya sopan santun. Ya, nah, seharusnya penuntut ilmu dengan adab-adab yang datangnya dari Al-Quran wa Sunnah tentunya lebih layak untuk bersikap lebih sopan. Nah, dan Anda niatkan lillah, mendatangkan pahala karenanya. Tapi kalau Anda ternyata justru sebaliknya, Anda akan merusak dari ya performa ilmu dan ulamanya. Nah, sampai di sini pembahasan beliau, kita tambahkan sedikit. Al-amru as-saniya asyara, perkara yang ke-12. Al-i'radu anil haisyati, berpaling dari al-haisyat. Ya, apa itu al-haisyat? Al-haisyat, ya, kebisingan, berisik gitu ya. At-tasawwunu, tasawwun. Sona, yasunu, asona. Atau berarti tafa'ul, berarti fa'ala yufa'ilu, berarti apa itu? Ayo yang tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ul. Nah, at-tasawwun. Dari sona tadi, menjaga diri minal lagti wal haisyati, ya, menjaga diri, ya, menjaga sikap dari ya lagut, kebisingan, wal haisyat, dan berisik. Artinya penuntut ilmu jangan memiliki sikap seperti itu, sukanya berisik, ya, sukanya membuat kebisingan. Ya, sampai dikenal ini ya yang bikin trouble ini nanti anak ini, ya. Fa innal ghalata tahtal lagti, karena sesungguhnya ghalat, kesalahan, kekeliruan, tahtal lagti, ya, di bawah kebisingan itu, ya, kebisingan, berisik, ya, rame, ya, mesti disalahkan. Ada padanya kesalahan, dan ketika siapapun yang bergabung di majelis itu ya kena semua, ya, rame, ya sudah kena semua di situ, ya. Maka penuntut ilmu jika melihat majelis seperti itu ya berpaling, ya. Wa hadza yunafi at-talab, dan ini, ya, kekeliruan itu meniadakan adabnya santri, ya.
Di ma'hadmu masih suka berisik, rame, teriak-teriak enggak? Enggak. Ya, sikap berisik ya, suka bikin rame. Nah, itu tanda memang ini ya bawaannya kurang bagus. Ya, seolah dengan itu dia pengen terkenal, pengen dipandang. Ada anak seperti itu modelnya. Ya, sampai tanpa kita mengucapkan, teman-teman sudah paham, oh, ada ini, rame kok. Malah nggak jadi akhirnya. Dia ditinggal sama kawan-kawannya. Nah, tapi dia sedang proses bermain, ya seneng sama anak itu apa? Dia nanti yang bikin rame soalnya. Iya, futsal ya, ya. Dan artinya ya secara umum mayal ikhwah, pada hal-hal yang layak untuk mendapatkan kemuliaan dan kita tidak berisik padanya. Kalau sampai berisik ya jangan bergabung, tinggalkan. Al-haisyatu, berisik, bising ya. Yakni bidzalika haisyatu al-aswaki. Maksud dengan itu adalah berisiknya pasar-pasar itu. Di pasar berisik ya, pol ya, pol sana sini ya, debat tawar menawar, sumpah palsu, macam-macam ya. Sehingga kalau orang betah di pasar itu memang wah ini tidak beres ya, betah men di pasar, kecuali memang jualan ya. Tapi kalau tempat-tempat yang ya tidak layak untuk banyak berisik di situ, nah jika sampai terjadi berpalinglah. Nah, kama jaa fil hadisi at-tahdhiru minha, atau tahdiru, sebagaimana datang dalam hadis memperingatkan dari haisat ini. Ya, berisiknya pasar. Artinya ya dimanapun tempat berisik, bising, itu perkara yang tidak seyogianya. Lebih-lebih penuntut ilmu, dan lebih khusus dilarang di sini dalam hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum, hendaknya menyertai aku dari kalian, ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang matang pemikiran, yang dewasa, wan nuha, dan punya kepahaman. Ini ketika sholat ya, mau dirikan sholat, beliau perintahkan yang di belakangku, yang menyertaiku, yang memang orang-orang dewasa dan punya pemahaman ya. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yang paling paham, yang paling dewasa, kemudian setelahnya. Nah, yang agak dewasa, yang agak paham itu maksudnya. Belum mengulangnya salasan. Kemudian wa iyyakum wahai syatil aswaq, ya hati-hati kalian dari kebisingan pasar-pasar itu. Ya, kadang terjadi ya yang mungkin bisa menjurus kepada perdebatan yang sengit, dan itu terjadi mau sholat ya, maka hendaknya yang waras itu ngalah. Ini mau sholat jangan berisik, jangan membuat kegaduhan sehingga pikiran orang yang mau sholat atau jamaah secara keseluruhan terganggu karenanya ya. Juga orang-orang yang di belakang imam ya, sebisa mungkin orang-orang yang dewasa, yang memiliki ilmu ya. Tentu pertama adalah ilmu tentang Quran, ilmu tentang fikih sholat dan sebagainya, sehingga manakala ada kekeliruan, kekurangan pada imam, yang di belakangnya bisa segera
melakukan perbaikan. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.